Diketahui sebelumnya Rusia telah mengkonfirmasikan bahwa mereka akan melakukan operasi militer di Ukraina, yang mana hal itu diumumkan pada Kamis 24 Februari tahun 2022 yang lalu, dan telah disiarkan dalam berbagai stasiun televisi serta media massa. Pernyataan ini juga langsung disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin. Selang beberapa jam setelah informasi tersebut beredar, dikabarkan terjadi ledakan di wilayah Ukraina, salah satunya bandara utama, yang mana hal ini membuat pemerintah Ukraina memutuskan untuk menutup secara resmi wilayah penerbangan mereka. Akibat permasalahan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini, banyak spekulasi yang menyampaikan bahwa akan adanya perang dunia ketiga. Vladimir Putin memerintahkan militer Rusia menyerbu Ukraina. Ukraina yang peralatan militernya berasal dari Rusia jelas langsung disapu bersih oleh Moskow. Rusia setidaknya menerapkan taktik Blitzkrieg alias serangan kilat dalam invasinya ke Ukraina. Setelah Putin mengumumkan operasi militer, angkatan bersenjata Rusia langsung menembakkan rudal jelajah sarang darat ke titik-titik konsentrasi komodo vital Ukraina. Pangkalan militer, bandara udara hingga naval base Ukraina diserang dengan rudal, sehingga dalam hitungan jam, Rusia mengungkapkan jika angkatan laut Ukraina telah mereka hancurkan. Angkatan udara juga tidak bisa berbuat banyak karena penguasaan udara Rusia, ditambah gempuran artileri Rusia memborbardir wilayah Kharkiv, Odessa, wilayah Kiev, Mariupol sekalian jantung Ukraina. Kabar terakhir, Rusia mengerahkan MLRS dari Belarus, dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko mendukung pergerakan Moskow dalam menyerang Kiev dari wilayah negaranya. Secara serentak militer Rusia menyerang Ukraina dari berbagai arah dengan serangan kilat dari Belarus, Crimea, Luhansk hingga Donbas. Sepanjang perbatasan Rusia dan Belarus, tentara merah serempak menyerbu Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian menelpon Zelensky yang diduga berisi rencana besar bahwa NATO sedang menyusun langkah balasan kepada Rusia. Joe Biden secara mendadak kemudian mengumpulkan anggota G7 untuk membahas perang ini. China kemudian buka suara, meminta agar semua pihak di sana menahan diri dan menjelaskan bahwa Rusia tidak menginvasi Ukraina. Terkait hal ini, telah disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yang mana disebutkan bahwa perpecahan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina saat ini telah mencatat harga minyak mentah Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan peningkatan yang terjadi pada ICP ini tergolong ke dalam hal yang tidak kecil, yakni sebesar 4 kali lipat. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama Kementerian ESDM telah menjelaskan bahwa asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya sebesar $63 Amerika Serikat atau Rp900.000 per barelnya. Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bahwa harga minyak pada beberapa waktu yang lalu selalu mengalami peningkatan. Contohnya saja pada harga minyak Brent yang dikabarkan saat ini sudah mencapai $100 Amerika Serikat atau 1,4 juta rupiah per barelnya. Oleh karena itu, Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memonitor pergerakan harga minyak dunia akibat dampak perang Rusia dan Ukraina ini. Di sisi lain, dikatakan bahwa hanya Indonesia, negara yang dinilai mampu memberikan jalan tengah untuk mengakhiri invasi Rusia ke Ukraina, namun ada sejumlah kendala yang bakal dihadapi. Pakar hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengatakan bahwa Indonesia harus bisa menjadi negara yang berdiri di tengah-tengah Rusia dan Ukraina, yang kaya dengan ide-ide untuk mengakhiri peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Namun Reza Shah tidak menampik bahwa Indonesia pasti sungkan dengan Rusia dan Ukraina. Satu hal yang menurut Reza Shah harus dijaga oleh pemerintah Indonesia, jangan sampai Rusia atau Ukraina saling tuding menggunakan bahasa yang keras di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jauh, Reza Shah menyebut Rusia telah mengantisipasi tekanan diplomatik dari negara-negara atas invasi ke Ukraina. Menurutnya Rusia bakal masih bisa bertahan meski diembargo dalam segala aspek. Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, menilai satu-satunya upaya penyelesaian damai dapat dilakukan melalui Majelis Umum PBB.
Hikmahanto mengatakan proses ini dapat diinisiasi oleh negara anggota PBB, dan ia menilai Indonesia dapat mengambil peran dalam hal ini, terlebih Indonesia juga saat ini menjadi presidensi G20. Hikmahanto menilai Presiden Joko Widodo dapat mengutus Menteri Luar Negeri untuk melakukan shuttle diplomasi. Selain itu, Menteri Luar Negeri juga disebut perlu melakukan perbincangan dengan Menteri Luar Negeri di berbagai negara. Dengan ini, Indonesia bisa membantu mengakhiri peperangan dan kekerasan kemanusiaan, serta dampak buruk yang terjadi kepada negara di dunia atas konflik Rusia dan Ukraina.